Oke, nah hari ini saya diminta untuk sharing bagaimana memahami SELKPP nomor 5 dan nomor 8 tentang pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Di sini menjelaskan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, langkah-langkah apa. Jadi bahasanya bukan teori tapi action, ya, langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan dalam rangka mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Yang pertama dalam rangka nanti Bapak Ibu supaya pengadaan barang dan jasanya akuntabel, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu pasti setelah pekerjaan itu selesai ataupun di tengah-tengah Bapak Ibu diaudit menghadapi auditor. Ya, nanti Bapak Ibu dokumen-dokumennya harus lengkap, tahapan-tahapan ini harus Bapak Ibu lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya mungkin mohon maaf jangan sampai terjadi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu diperiksa terindikasi korupsi, maka Bapak Ibu diperiksa oleh APH, maka dokumen-dokumen ini yang nanti akan ditanyakan. Makanya dokumen-dokumennya Bapak Ibu harus siapkan langkah-langkahnya apa. Nanti apa yang Bapak Ibu lakukan harus didokumentasikan. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan langkah-langkah proses pengadaan itu apa saja. Yang pertama nanti kita bahas langkah perencanaan. Yang kedua persiapan. Yang ketiga pemilihan. Yang keempat adalah pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima. Ini yang harus Bapak Ibu lakukan hulu ke hilirnya, ya. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Ya, yang pertama. Yang pertama adalah di tahap perencanaan. Ya, pada saat perencanaan. Mungkin Bapak Ibu sekarang sedang menyusun nih dokumen perencanaan buat tahun depan, disusunnya sekarang. Ya, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menyiapkan dokumen perencanaan sekarang buat tahun depan. Nah, sekarang apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada tahap perencanaan? Ya, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah pengadaan yang Bapak Ibu usulkan itu harus berbasis kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama dalam perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Apa itu identifikasi kebutuhan? Identifikasi kebutuhan itu meneliti, menelaah, mengkaji barang dan jasa yang Bapak Ibu butuhkan. Itu apa? Caranya bagaimana? Nah, caranya. Jadi dokumentasinya adalah pertama, dalam menyiapkan perencanaan, saran saya Bapak Ibu, satu, Bapak Ibu yang jadi PA KPA, menetapkan tim teknis. Nah, tim teknis nanti tim teknis itu setelah terbentuk, tim ini orang yang ahli bidangnya. Kalau Bapak Ibu pekerjaan konstruksi, ya tim teknis orang yang punya background ilmu konstruksi. Kalau Bapak Ibu pengadaannya di rumah sakit obat-obatan, mungkin tim teknis orang yang paham ilmu farmasi. Kalau Bapak Ibu nanti pekerjaannya elektrik, mungkin tim teknis orang yang ahli-ahli listrikan, orang elektro atau orang listrik. Intinya seperti itu, dibentuk berbasis kalian. Itu yang pertama. Nanti setelah tim teknis ini terbentuk, tim teknis ini nanti mengidentifikasi kebutuhan. Ya, jadi tim teknis membuat sejumlah daftar pertanyaan, ya, membuat sejumlah daftar pertanyaan. Nanti daftar pertanyaan ini diberikan kepada end user. User butuhnya apa? Ya, jadi supaya user menceritakan apa yang dibutuhkan. Nah, nanti bentuk dokumennya seperti apa? Bentuk dokumennya adalah nanti ada yang namanya form identifikasi kebutuhan, diisi oleh user, nanti diketahui oleh PA KPA, diketahui oleh PPK, diketahui oleh tim teknis tadi. Nah, nanti Bapak Ibu ditanya, supaya nanti Bapak Ibu pada saat audit ditanya, ini pengadaannya berbasis apa? Bapak Ibu jawab, pengadaannya berbasis kebutuhan. Nih buktinya, ada POM identifikasi kebutuhan. Ya, nanti Bapak Ibu ya harus jelas tuh ketentuannya di mana. Bapak Ibu bisa lihat di Perpres 16 tahun 2018, ya, pasal 18 ayat 1. Di situ disebut langkah pertama perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang harus Bapak Ibu perhatikan, ya tadi Bapak Ibu menganalisa pasar, melihat kebutuhan usernya apa, kondisi pasarnya apa. Bapak Ibu nggak ngerti
barang dan jasa tersebut, ya lebih baik tadi membentuk tim teknis atau tim ahli. Silakan nanti Bapak Ibu didampingi oleh orang-orang yang ahli bidangnya, ya Bapak Ibu ya. Tadi langkah pertama bentuk tim teknis, nanti tim teknis menganalisa kebutuhan usernya seperti apa, kondisi pasarnya seperti apa, produknya ada nggak yang ada di pasaran, cocok nggak? Nah, saat perencanaan yang baik, barang yang dibutuhkan ada di pasaran. Ini perlu orang yang ahli kondisi lapangan, ahli teknologinya, ahli produknya yang dibutuhkan seperti apa, supaya ketemu antara kebutuhan dengan produk yang dibutuhkan. Nah, itu yang menjadi satu kesatuan fungsi ya Bapak Ibu ya. Itu yang dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang ketiga apa? Nanti setelah perencanaan itu tersusun, ya, setelah perencanaan itu tersusun, tugas Bapak Ibu, ya, tugas Bapak Ibu adalah melakukan review terhadap perencanaan, review terhadap dokumen perencanaan. Istilahnya Bapak Ibu, kalau istilah infotainment itu check and recheck ya. Apabila nanti dokumen perencanaannya sudah tersusun, katakanlah nanti disusun identifikasi kebutuhan, disusun spek, disusun RAB, disusun RUP. Setelah RUP tersusun, nanti Bapak Ibu yang jadi PPK, sebelum menyusun spek, Bapak Ibu melakukan review terhadap RUP, review terhadap perencanaan. Ibaratnya menanyakan lagi, ya, check and recheck, memastikan, ibaratnya mengkonfirmasi kepada user, mengkonfirmasi bahwa barang yang dibutuhkan itu seperti apa. Kalau nanti barang yang dibutuhkan mengarah kepada merek A, ada nggak produk alternatif lain yang fungsinya sama? Mungkin merek A kosong, supaya nanti kalau Bapak Ibu terjadi masalah dalam pelaksanaan kontrak merek A kosong, ada produk alternatif merek B, dan seterusnya. Makanya perlu di-review. Oke, itu yang pertama ya, di tahap perencanaan. Langkah berikutnya apa? Ya, langkah berikutnya apa yang harus nanti Bapak Ibu perhatikan? Nanti Bapak Ibu perhatikan pada saat teridentifikasi kebutuhannya apa. Ternyata barang yang Bapak Ibu butuhkan ini penyediaannya tunggal. Perlu nggak ditender? Ya nggak usah ditender. Misalnya begini, Bapak Ibu di kantor kerjanya, ya bahasa ini kita sebutlah Bapak Ibu ada di Biro Umum, kita sebut Biro Umum Kota Depok. Di dalam gedung kantor Wali Kota Depok itu ada lift contohnya. Lift. Bapak Ibu perlu pekerjaan pemeliharaan lift. Bagaimana cara pengadaannya? Bapak Ibu lihat lift yang terpasang di kantor wali kota mereknya apa? A, mereknya A. Nah, Bapak Ibu bisa nggak perawatan lift ke merek yang lain? Nggak bisa. Ya Bapak Ibu, karena sudah punya liftnya merek A, Bapak Ibu perawatannya ke ATPM-nya merek A, ke agen tunggal pemegang merek A. Tender nggak? Jangan, nggak perlu ditender. Prosesnya penunjukan langsung. Jadi Bapak Ibu nanti bedakan mana barang umum, ya, mana barang-barang yang penyedianya hanya satu-satunya. Ini jangan ditender, prosesnya penunjukan langsung. Itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jangan pengerjaan jadinya tunggal di tender, jangan perlu ya Bapak Ibu. Ya, tolong nanti diperhatikan ya. Berikutnya, nanti Bapak Ibu perhatikan strategi pemaketan. Strategi pemaketan perhatikan nanti ya. Barang yang Bapak Ibu butuhkan, ini barang yang dimungkinkan nggak untuk dikonsolidasikan? Misal saya ngasih contoh begini Bapak Ibu. Ya contoh, di Dinas Kesehatan, di bawah Dinas Kesehatan Kota Depok ada RSUD Kota Depok. Ada sekian banyak puskesmas, mungkin puskesmas kecamatan. Di dalamnya misalnya masing-masing RSUD, masing-masing puskesmas ada pengadaan tempat tidur pasien. Kita sebut hospital bed. Nah, berarti kalau seperti ini, barang yang sama dibeli oleh banyak satuan kerja atau banyak unit kerja, ya, UKPD, ya, unit kerjanya di lingkungan Kota Depok. Nah, ini saya sarankan lebih baik paketnya digabung, namanya kalau dalam Perpres disebut dengan konsolidasi. Atau Bapak Ibu bisa melakukan strategi pemecahan paket dengan cara apa? Dengan cara lihat analisis 4 hal yang dilarang dalam pemaketan. Dilarang menggabung paket yang lokasinya berjauhan. Pasal 21 ayat pasal 20 ayat 1, 20 ayat 2 poin pertama di situ disebut dilarang menggabung paket yang lokasinya berjauhan. Dilarang menggabung paket yang jenisnya beda. Dilarang memecah paket menghindari tender.
dilarang menggabung paket kecil menjadi non kecil. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan mana yang perlu dipisah, mana yang perlu digabung ya, pakai Perpres ya pasal 20 dan pakai Perpres pasal 21. Ya, yang dipecah, lihat perhatikan di pasal 20 ayat 2. Yang digabung perpres pasal 21. Ya, di situ tentang konsolidasi ya. Nanti Bapak Ibu tolong perhatikan itu ya. Nanti dilarang juga nanti Bapak Ibu nanti nih larangan pemecahan paket itu ya pasal pasal 20 ayat 2 ya. Oke ya, nanti Bapak Ibu perhatikan dilarang empat hal yang dilarang dalam pemaketan. Itu yang nanti Bapak Ibu harus perhatikan ini ya. Bapak perhatikan. Ini kita bicara penyatuan paket tadi ya tentang pasal 21. Konsolidasi masih di pasal 21. Yang nomor 9 nanti Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Perhatikan apa? Pada saat Bapak Ibu melaksanakan pengadaan, perhatikan kelengkapan dokumen pendukung. Misal Bapak Ibu ada pekerjaan rehab total gedung puskesmas atau Bapak Ibu ada pekerjaan rehab total gedung sekolah. Ternyata di dalamnya, di lokasi tempat tanah itu mau dibangun, di situ ada gedung sekolah yang lama yang udah rusak. Udah dihapus belum asetnya? Jangan Bapak Ibu main rubuh-rubuhin aja, jangan. Jadi diproses dulu penghapusan asetnya, baru dibangun gedung yang baru. Itu yang harus Bapak Ibu antisipasi pada tahap apa nih? Pada tahap perencanaan. Oke, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Itu di tahap kapan? Di tahap perencanaan. Setelah Bapak Ibu tadi memperhatikan dokumen-dokumen yang perlu diperhatikan, kemudian nanti Bapak Ibu susun spek. Tadi pastikan spek yang Bapak Ibu susun sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai ada istilah overspec. User cuman butuh laptop Office, dikasih laptop fungsi desain. Ini banyak kejadian, jangan sampai nanti Bapak Ibu bermasalah ya overspec. Dan spek tidak boleh mengarah ke merek tertentu. Kecuali Bapak boleh nyebut merek. Yang boleh nyebut merek nanti Bapak perhatikan Perpres pasal 19 ayat 2 itu ya. Apa itu? Yang pertama komponen barang dan jasa. Yang kedua suku cadang. Yang keempat bagian sistem yang sudah ada. Yang keempat adalah pengadaan via e-purchasing. Itu boleh menyebut merek ya Bapak Ibu ya. Nanti tolong itu diperhatikan itu pada tahap perencanaan, hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, itu pada tahap perencanaan. Berikutnya ya Bapak Ibu pada tahap pemilihan ya. Tadi perencanaan dan persiapan. Sekarang pada tahap pemilihan. Di tahap pemilihan Bapak Ibu milih mana yang pengadaan lewat e-purchasing, mana yang non e-purchasing. Nanti perhatikan. Karena nanti Bapak Ibu ketentuannya mana? Di Perpres pasal 38 ayat 1. Metode pemilihan yang pertama adalah e-purchasing. Itu pilihan pertama. Kalau tidak ada, baru metode lainnya. Metode lainnya itu apa? Ada yang namanya pengadaan langsung. Ada yang namanya tunjuk langsung. Ada yang namanya tender cepat. Dan ada yang namanya tender. Ya, kalau ada di katalog e-purchasing ya silakan pengadaannya via e-purchasing. Kalau tidak ada e-purchasing, silakan pakai metode lainnya yang tadi saya sebutkan. Ketentuannya ada di pasal 38 ayat 1. Nah, sekarang apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya kalau pengadaannya via e-purchasing ya? Yang pertama Bapak Ibu harus mengidentifikasi. Nah, apalagi sekarang e-purchasing itu tidak hanya oleh PPK dan tidak hanya oleh pejabat pengadaan. Kalau yang lama ya, kalau di Perpres 12 tahun 2021 itu pengadaan di bawah 200 pejabat pengadaan, di atas 200 PPK. Ya, itu Perpres 12. Kalau kita bicara Perpres yang baru, Perpres 46 tahun 2025 yang baru keluar kemarin tanggal 30 April itu disebut Pokja pemilihan juga berperan nih Bapak Ibu yang jadi Pokja. Tolong nanti diperhatikan itu bahwa kalau pengadaan via e-purchasing ya, via e-katalog mini kompetisi itu nanti yang melakukan bukan PPK tapi yang melakukan adalah Pokja pemilihan. Jadi nanti di Perpres yang baru ada 3 yang bisa melaksanakan e-purchasing. Pejabat pengadaan, PPK dan
Pokja pemilihan. Bagaimana nanti Pokja pemilihan melakukan mini kompetisi produk, mini kompetisi spek, mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Jadi nanti para pelaku itu mengidentifikasi risikonya. Risikonya apa? Ini banyak ditemui adalah risikonya adalah pertama, ya, risiko yang banyak terjadi adalah barang yang dibeli tidak sesuai spek. Misalnya apa? Barang yang dibeli tidak sesuai spek. Contoh sederhana, Bapak Ibu beli AC, ya, AC itu fungsinya apa? Untuk pendingin ruangan. Bapak Ibu hanya beli AC, AC dalam kardus, cuma ditaruh di gudang. Dipakai nggak? Tidak. Dimanfaatkan nggak? Tidak. Itu jadi masalah nanti Bapak Ibu ya. Pastikan pada saat contoh sederhana Bapak Ibu beli AC, klik lewat katalog beli AC, AC tersebut sampai dengan fungsional. Fungsional artinya AC terpasang, Bapak Ibu tinggal klik remote ruangan dingin. Bukan AC dalam kardus. Itu pertama, sesuai spek. Yang kedua, masalahnya apa? Harga. Bapak Ibu tolong pastikan pada saat Bapak Ibu ngeklik Pianego, pastikan harga kesepakatan sama atau di bawah referensi harga. Ya, tolong itu Bapak Ibu perhatikan. Ya, pertama yang paling banyak muncul adalah masalah ketidaksesuaian spek. Yang kedua adalah masalah kemahalan. Ya, Bapak Ibu ya, masalah kemahalan. Ini yang paling banyak muncul ya. Yang ketiga nanti banyak tadi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tadi karena pengadaan itu sampai dengan bisa dimanfaatkan. Nah, tadi karena speknya nggak sesuai, dampaknya apa? Barang yang dibeli hanya sekedar menyerap anggaran, tidak pernah dipakai, tidak pernah dimanfaatkan. Itu nanti potensi jadi masalah. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, oke, kita lanjut ya, Ibu. Ya, itu nanti mitigasi risiko yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, mitigasi risiko yang harus Bapak Ibu lakukan sebelum memilih proses e-purchasing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu harus bisa memilih. Ada dua pilihan pelaksanaan via e-purchasing. Ada yang bisa melalui nego, ada juga yang melalui mini kompetisi. Sekarang Bapak Ibu ditanya, pada saat Bapak Ibu ada pengadaan, barangnya ada di katalog. Kemudian Bapak Ibu disuruh milih. Oh, barang ini penyedianya cuma satu-satunya di katalog. Atau barang ini yang paling sesuai hanya PTA. Bapak Ibu ngeklik PTA. Nah, via nego. Bisa nggak? Bisa. Silakan lanjut. Selama Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuai dengan harga pasar yang wajar. Silakan via nego. Tapi kalau barang yang Bapak butuhkan, ini penyedianya banyak dan semuanya memenuhi spek yang Bapak Ibu butuhkan, nanti Bapak Ibu bisa pakai jalur yang kedua. Pilihannya adalah mini kompetisi. Nah, sekarang kalau dulu kita bicara di Perpres 12, mini kompetisi oleh PPK. Kalau sekarang kita bicara Perpres 46, mini kompetisi oleh Pokja pemilihan, Bapak Ibu ya. Oleh Pokja pemilihan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Itu pencegahan korupsi di tahap pemilihan via e-purchasing katalog. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu memilih negosiasi, ya silakan pilih prioritas pertama adalah ke penyedia yang pilu purmani ya, prioritas kepada penyedia yang bisa memberikan harga terbaik. Kalau nego sepakat, kalau nggak nego nggak sepakat gimana Pak? Pengalaman saya pernah gitu, nego nggak sepakat, akhirnya kita buka mini kompetisi, nggak ada masalah ya. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan kalau Bapak Ibu nanti prosesnya via nego, di tahap persiapan itu PPK harus menyusun dokumen persiapan. Apa dokumen persiapan? Ada 4. Ya, dokumen persiapan itu apa? Ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu harus menyusun dan menetapkan spek. Makanya tadi perlu dibantu oleh tim teknis. Yang kedua, Bapak Ibu perlu menyusun prioritas UMKM. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu menyusun prioritas TKDN dan BMP. Yang keempat, Bapak Ibu perlu menyusun referensi harga. Referensi harga dari mana? Referensi harga dari harga pembanding, ya harga pembanding di luar non-katalog. Ya misalnya begini, Bapak Ibu mau beli laptop. Laptop yang tayang di katalog, laptop Office kita sebut. Laptop Office yang tayang di katalog 20 juta. Bapak Ibu perlu menyusun referensi harga. Bandingkan dengan harga laptop yang non e-katalog. Ya, kita sebut harganya 15 juta. Bapak cari di
toko komputer di sekitar kota Depok, entah di mall-mall di sekitar Depok, di sana ada toko komputer, Bapak Ibu bisa tanya, berapa harga laptop merek tipe yang sama? Katakanlah kita sebut harga referensi harganya 15 juta. Tayang di katalog 20 juta. Nah, Bapak Ibu pada saat negosiasi adalah menegosiasi sama atau di bawah referensi harga. Jangan di atas referensi harga, harus di bawah referensi harga. Ya, ini yang nanti Bapak Ibu harus dokumentasikan. Tadi 4 dokumen persiapan katalog. Pertama, spek. Yang kedua TKDN, yang ketiga EUMKM, yang kelima 4 referensi harga. Ini namanya dokumen persiapan e-katalog. Dokumen-dokumen ini Bapak Ibu harus upload di sistem. Hati-hati nanti Bapak Ibu pada saat diaudit ya, Bapak Ibu hati-hati. Begitu Bapak pada saat diaudit, Bapak akan dibuka dokumen referensi harganya. Nah, referensi harga berapa, harga tayang berapa, harga hasil nego berapa, harga kontrak berapa. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu, nah tadi nih udah kita singgung nih, dalam rangka tadi Bapak Ibu ya, meminimalisir risiko pengadaan, baik pengadaannya pihak non e-purchasing maupun pihak e-purchasing, nanti Bapak Ibu harus bisa memitigasi ya, memitigasi, menganalisis risiko spek nggak sesuai, baik lebih maupun berkurang, risiko kemahalan, risiko gagal kontrak, ya, risiko nanti Bapak Ibu penyedianya tidak kompeten. Karena kalau Bapak Ibu sekarang itu kan Bapak PI katalog itu masih pakai 2 versi. Versi pertama masih menggunakan, ada sebagian masih menggunakan versi 5, atau Bapak Ibu ada sebagian lagi paket pengadaan menggunakan versi 6. Tolong nanti Bapak Ibu, salah satu mitigasi risiko yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pastikan calon penyedia yang Bapak Ibu tunjuk ya itu qualify ya, kualifikasinya memenuhi. Apa yang perlu Bapak Ibu cek? Salah satunya cek NIB-nya, cek KSWP-nya, cek akte pendiriannya, cek masuk blacklist atau enggak. Itu kalau di versi 5 ya, kalau Bapak Ibu menggunakan versi 5. Misalnya yang masih menggunakan versi 5, pengadaan obat-obatan, pengadaan alat kesehatan, atau Bapak Ibu ada katalog pekerjaan konstruksi. Itu Bapak Ibu masih menggunakan versi 5 sekarang. Ya kalau di versi 6 itu sudah tidak perlu lagi. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan versi 5 maupun versi 6, jangan lupa Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu ngeklik, ada dokumen yang harus Bapak Ibu perhatikan. Melakukan klarifikasi teknis. Pastikan barang yang Bapak Ibu beli ya itu sampai dengan fungsional. Makanya nanti Bapak sebelum ngeklik klarifikasi teknis dulu. Klarifikasi teknis, tanya spek mutunya, spek jumlahnya, spek waktu, spek pelayanan ya, dan seterusnya perlu Bapak Ibu klarifikasi teknis. Sejak awal itu bagian dari Bapak Ibu memitigasi risiko. Jangan sampai salah beli, jangan sampai salah penyedia. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Itu yang dalam rangka pencegahan korupsi tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu nanti boleh minta tim pendamping ya, dan Bapak Ibu nanti yang poin nomor 3 jangan sampai menambah persyaratan-persyaratan yang sifatnya diskriminatif ya Bapak Ibu ya, dilarang membuat syarat-syarat yang diskriminatif. Nih yang 4 nih, syarat-syarat diskriminatif, dilarang dilarang melakukan persekongkolan. Dan ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang poin nomor 6 ini tolong Bapak Ibu perhatikan ya, tolong hindari Bapak Ibu meminjamkan akun ya, meminjamkan akun ke orang lain, atau hindari Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu memegang akunnya penyedia. Jangan, hindari ya Bapak Ibu nanti itu, karena itu lebih dekat kepada persekongkolan. Hindari, ini harus dilarang. Kan Bapak Ibu udah perhatikan tuh, etika pengadaan ada 8. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Bapak Ibu harus bisa memilah. Nah, berikutnya ya, nanti Bapak Ibu nomor 7 nih, 8 dilarang. Ya, nomor 7 dilarang, nomor 8 ini dalam rangka nanti Bapak Ibu memitigasi, bisa juga Bapak Ibu bisa minta pendampingan ya, probity advice. Nah, yang nomor 9 ini bagi Bapak Ibu yang jadi pokja, Bapak Ibu yang jadi
pejabat pengadaan. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tolong pada saat mengevaluasi bikin kertas kerja ya, buat kertas kerja karena dokumen kertas kerja ini harus diupload. Kertas kerja evaluasi kualifikasi. Evaluasi kualifikasi itu ada dua, evaluasi kualifikasi administrasi, evaluasi kualifikasi teknis. Kualifikasi administrasi itu apa? Izin usaha, NIB, KSBP, surat domisili, dan surat-surat pernyataan. Kualifikasi teknis apa saja? Ya, tadi ada pengalaman, ada peralatan, ada SDM. Itu kertas kerja nanti evaluasi kualifikasi supaya mendapatkan calon penyedianya yang kompeten. Yang kedua, kertas kerja evaluasi penawaran. Ada penawaran administrasi, itu tanggal, masa berlaku, penanda tangan. Terus kertas kerja teknis, spek, spesifikasi, surat dukungan, subkon, tenaga ahli, dan seterusnya. Nanti ada kertas kerja evaluasian harga. Jangan lupa, apa-apa yang Bapak Ibu lakukan harus didokumentasikan. Nah, terus nanti Bapak Ibu perhatikan ya pada saat melakukan evaluasi, nanti Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu perlu cek misalnya, cek peralatan. Kan kalau pekerjaan konstruksi itu speknya tuh ada 5. Yang pertama, spek tenaga kerja, ya, spek peralatan, spek bahan dan material, spek metode, tahapan dan cara melakukan. Dan spek yang kelima, spek keselamatan kerja SMK 3. Ya, itu menjadi syarat wajib tuh yang kelima poin itu. Nanti Bapak Ibu, salah satu pengecekannya adalah pengecekan peralatan. Penyedia punya peralatan nggak sesuai kapasitas yang diperlukan. Jadi perlu dicek. Dan Bapak Ibu jangan lupa ya nomor 11. Ya, harus melakukan klarifikasi nih. Ya, ini banyak sekali saya nemui di lapangan. Ya, kebetulan saya sering ditunjuk sebagai tenaga ahli pendamping. Misalnya contoh, pernah saya nemui ada pekerjaan konsultan AMDAL. Begitu kita cek tenaga ahlinya statusnya PNS. Apa yang harus kita lakukan? Kita klarifikasi, benar nggak tenaga itu PNS? Ya. Kalau memang terbukti, gugur. Atau begitu kita cek misalnya pengadaan pekerjaan konstruksi, kita cek dia harus punya dukungan, punya dump truck. Ya, kita punya dump truck, sewa dump truck. Begitu kita cek ke pemberi sewa, ternyata surat perjanjian sewanya palsu, gugur. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi apabila tidak sesuai, bisa menggugurkan. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti itu yang pertama, yang nomor 11, yang ke-12, nolong nanti Bapak Ibu perhatikan kalau ada penawarannya terlalu rendah. Ya, nanti Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan melakukan evaluasi kewajaran harga. Langkah berikutnya, kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan tertentu, memang perlu pengadaannya via sampel, itu boleh Bapak Ibu pada saat evaluasi minta sampel produk. Ya misalnya Bapak Ibu begini, ya misal, Pokja pemilihan diminta melakukan pengadaan seragam untuk pegawai ASN, bahasanya gitu ya, untuk ASN Kota Depok. Kita sebut pegawai Kota Depok ada sekian ribu orang. Ya, kita sebut ada 5.000 orang. PASN. Bapak Ibu jadi Pokja, diminta melakukan tender pengadaan seragam. Boleh nggak Bapak Ibu minta sampel? Boleh, silakan. Penyedia yang menang, yang memasukkan penawaran, dia diwajibkan mengirimkan sampel. Sampel tadi diperiksa oleh tim teknis. Ya, speknya sesuai apa enggak. Misalnya ukuran bajunya, SML Bapak Ibu, misalnya S seperti apa, M seperti apa, L dan seterusnya. Kemudian spek kualitas bahannya, kualitas jahitannya, ya dan seterusnya. Atau perlu uji lab dan seterusnya. Itu perlu diuji, ya. Silakan Bapak Ibu boleh minta sampel. Begitu juga nanti nih 14 ini etika pengadaan ya, Bapak Ibu dilarang menerima atau meminta. Ya, imbalan ini mohon maaf, jangan hindari ya Bapak Ibu ya. Karena ini nanti masuk kategorinya gratifikasi. Ya Bapak Ibu ya, jangan hindari ya. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan kontrak, kalau di pelaksanaan kontrak ini siapa pemainnya? Ya, kalau di pelaksanaan kontrak ini nanti pelakunya adalah PPK. PPK boleh sendiri? Boleh. Tapi PPK dapat dibantu oleh tim teknis. Jadi Bapak Ibu yang diangkat sebagai PPK, ini adanya di unit-unit kerja, ya di SKPD, di UKPD. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ya sebelum melaksanakan kontrak, Bapak Ibu perlu mitigasi.
Ya, perlu mitigasi. Target apa yang harus Bapak Ibu capai dalam pengadaan barang dan jasa? Pertargetnya apa? Bapak Ibu perlu mitigasi. Pertama targetnya apa? Target mutu, kualitas. Barang yang dibeli, ini Bapak Ibu nanti harus menghasilkan barang apa, fungsinya apa, kapasitasnya berapa. Jangan sampai nanti barangnya nggak sesuai. Perlu dimitigasi. Yang kedua, kuantitinya. Sanggup nggak penyedia memproduksi sesuai barang yang Bapak Ibu butuhkan? Kalau perlu Bapak cek dulu workshopnya dan seterusnya. Ada nanti kalau dalam pekerjaan konstruksi itu akan ada namanya pemeriksaan lokasi. Kalau nanti Bapak ada pengadaannya barang, misalnya tadi pengadaan baju seragam sebelum kalau perlu nanti Bapak cek dulu lokasi tempat produksi bajunya, baju seragamnya. Ada nggak workshopnya dan seterusnya. Perlu Bapak Ibu mitigasi supaya target pengadaan itu tercapai. Harus tepat mutu, harus tepat jumlah, harus tepat waktu ya dengan kapasitas pabrik yang ada bisa nggak dia memproduksi sesuai waktu yang ditentukan tadi tepat mutu tepat jumlah tepat waktu tepat lokasi distribusinya di mana nanti Bapak Ibu harus jelas sekian baju sekian unit di kecamatan A sekian unit di kecamatan B sekian unit di kecamatan C dan seterusnya yang terakhir ya Bapak Ibu perhatikan harus tepat biaya dan tepat fungsi ya Bapak Ibu ya. Tepat ini Bapak Ibu perlu mitigasi sejak awal nih, jangan sampai salah. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti Bapak Ibu sebagai PPK. Ya, risiko-risikonya harus Bapak Ibu perhatikan tuh. Jangan sampai main tabrak-tabrak aturan ya, supaya nanti Bapak Ibu ibaratnya perlu hati-hati. Seperti Bapak Ibu mau nyebrang jalan, lihat dulu kiri kanan ada nggak mobil yang lewat, yang deket jangan ngerem dulu, oh sepi jalan silahkan. Nah itu Bapak Ibu harus perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti Bapak Ibu harus responsif terhadap audit, ya responsif terhadap audit. Apa-apa yang Bapak Ibu lakukan, misalnya hasil Bapak Ibu ada pekerjaan, kita sebut pembangunan puskesmas, ternyata hasil audit dari auditor eksternal, kita sebut BPK, ternyata ditemukan kelebihan bayar. Nah itu jangan Bapak Ibu cuekin itu, jangan Bapak Ibu cuekin. Tugas Bapak Ibu selaku PPK apabila ternyata dibuktikan ada kelebihan bayar. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tugas Bapak Ibu menagih kepada penyedia tersebut untuk segera mengembalikan. Mengembalikannya boleh sekaligus, boleh secara bertahap. Bertahap silakan nanti laporkan kepada pimpinan, laporkan kepada APIP dan seterusnya. Dan nanti Bapak Ibu ya ini sanksi ya kalau nanti Bapak mudah-mudahan sih kalau Bapak Ibu melaksanakan pengadaannya benar, pengendalian kontrak benar, jangan sampai nanti Bapak Ibu terkena sanksi administratif ya, sanksi administratif karena faktor kelalaian atau faktor kesengajaan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu harus perhatikan. Ini perhatikan nih, kalau nanti Bapak Ibu melakukan addendum kontrak, ada larangan, ya, yang nggak boleh. Yang boleh apa? Kalau yang boleh itu boleh menambah, menurunkan volume, boleh. Boleh menambah, mengurangi item pekerjaan. Boleh mengubah spek, boleh mengubah jadwal. Itu yang boleh kalau di pasal 54. Nah, kalau sekarang nih di sini yang nggak boleh. Yang kagak boleh itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu dilarang mengubah tata cara pembayaran. Misalnya disebut di situ cara bayar dengan cara sekaligus, terus Ibu ubah jadi termin, nggak boleh. Ya, itu nanti mengubah tata cara pembayaran, ini nggak boleh. Yang kedua, dilarang mengubah ketentuan denda. Ya, misalnya disebut di situ disebut denda 1/1000 dari nilai total kontrak. Ya, terus Bapak Ibu ubah addendum, berubah dari 1/1000 dari total kontrak dirubah menjadi 1/1000 dari bagian kontrak. Itu nggak boleh. Yang ketiga, dilarang mengubah jenis kontrak dari kontraknya lamsam diubah menjadi satuan atau dari satuan diubah ke kontrak payung dan seterusnya. Kan sekarang ada banyak tuh jenis kontrak. Ya ada 8. Bapak ubah jenis kontraknya. Kalau udah lamsam ya lamsam sampai pekerjaan itu selesai. Kalau dia satuan ya satuan sampai pekerjaan itu selesai. Yang keempat, dilarang mengubah ketentuan uang muka. Ya Bapak Ibu ya, dilarang mengubah ketentuan uang muka. Kalau memang di dalam kontrak disebut tidak diberikan uang muka, maka tidak diberikan sampai pekerjaan itu selesai. Jangan sampai Bapak Ibu ubah di rancangan kontrak tidak diberikan pada saat kontrak itu diberikan. Ya, nanti itu jadi salah. Ya, ini 4 hal yang dilarang. Ya, 4 hal yang dilarang. Yang kelima, penyesuaian harga. Penyesuaian harga, perhatikan, penyesuaian harga ini hanya kontrak satuan atau kontrak waktu.
waktu penugasan ya, hanya kontrak satuan atau kontrak waktu penugasan. Itu yang boleh diberikan penyesuaian harga untuk kontrak tahun jamak yang pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. Ya, terus yang keenam, perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu kalau peristiwa konversi boleh, tapi kalau kelalaian penyedia boleh nggak? Nggak boleh. Nanti Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, pemberian kesempatan. Pemberian apabila nanti pekerjaan itu sampai kontrak berakhir belum selesai, maka apabila menurut analisis PPK ini lebih baik diberikan kesempatan untuk diselesaikan daripada putus nanti mangkrak, maka Bapak Ibu lakukan nanti langkah-langkah pemberian kesempatan. Pertama, ada surat dari penyedia kepada PPK. Yang kedua, PPK membuat analisis kesanggupan penyedia menyelesaikan sisa pekerjaan. Yang ketiga, PPK minta izin kepada PA KPA. Yang keempat, PA mengizinkan diberikan pemberian kesempatan. Itu kalau nanti pekerjaannya misalnya melewati tahun anggaran. Ya, itu yang nanti Bapak Ibu harus perhatikan. Terus selama pelaksanaan pekerjaan ya, selama pelaksanaan pekerjaan jangan lupa tugas Bapak Ibu adalah selaku PPK adalah mengendalikan kontrak. Bapak Ibu mengendalikan kontrak dari 3 aspek. BMW, biaya, mutu, waktu. Makanya tadi dari awal Bapak Ibu harus bisa memitigasi. Target bisa tercapai nggak dari sisi mutu, jumlah, waktu, ya kan? Biaya dan fungsi. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana memastikan target atau dari tujuan pengadaan itu bisa tercapai. Ya, bisa tercapai dengan cara Bapak Ibu memonitoring dari 3 aspek, biaya, mutu, waktu. Ya, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang nomor 9, ya, nomor 9 ini kalau Bapak Ibu ada biasanya nih pekerjaan konstruksi ya. Kalau nanti ada pekerjaan yang disubkon, ya, kalau nanti di sini ada pekerjaan yang disubkon, tolong nanti Bapak Ibu perhatikan ya pekerjaan yang disubkon ini ya, nanti pembayarannya pada saat Bapak Ibu membayar kepada Menkon, pastikan pekerjaan yang disubkon sudah dilunasi oleh kontraktor utamanya atau Menkon ya, atau Menkonnya. Itu yang nomor 9 karena banyak kasus misalnya pekerjaan sudah dibayar ternyata subkonnya nagih karena apa belum dilunasi. Nanti Bapak Ibu karena di dalam Perpres pasal 53 itu disebut pembayaran pembayaran pekerjaan yang disubkonkan ada jika di dalamnya ada pekerjaan yang disubkonkan si penyedia wajib melampirkan bukti pembayaran dari Menkon kepada subkon. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Yang berikutnya adalah penilaian kinerja. Ya, penilaian kinerja ini nanti apabila nanti Bapak Ibu sudah melaksanakan pengendalian kontrak, ada pemeriksaan, pengujian, ada BAST. Setelah BAST nanti Bapak Ibu harus mengisi nilai kinerja penyedia. Ya, kalau nilai kinerjanya sudah Bapak Ibu isi, baru pekerjaan itu bisa dibayar. Apalagi nanti Bapak Ibu di sini menggunakan katalog versi 6 ya. Di katalog versi 6 itu Bapak Ibu nanti sebelum pekerjaan itu selesai harus melakukan pemeriksaan dan pengujian. Nanti kalau hasil pemeriksaan dan pengujiannya sudah selesai dibuat berita acara serah terima. Setelah dilakukan serah terima ya ditandatangani secara elektronik antara PPK dengan penyedia, langkah berikutnya tugas terakhir PPK adalah menilai kinerja penyedia dari 4 aspek. Kualitas dan kuantitas, biaya, waktu, dan pelayanan. Ya, yang terakhir ya Bapak Ibu ya tolong ya. Bapak Ibu yang jadi PPK ya tolong perhatikan syarat PPK itu harus punya sertifikat kompetensi sesuai dengan tipologi kompetensi PPK. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan nih di Depok ya, perhatikan di Depok. Pertama, kalau paket-paket yang Bapak Ibu tangani di Kota Depok hanya paket sederhana, paket pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-katalog, e-purchasing. Nah, itu cukup Bapak Ibu harus punya sertifikat PPK tipe C. Kalau Bapak Ibu nangani paketnya sederhana, ya. Tolong itu diperhatikan. Nah, udah berapa nih PPK yang ada di Depok punya sertifikat PPK tipe C? Kalau ada kurang, tolong segera ikut pelatihan. Yang kedua, kalau paket-paket yang Bapak Ibu tangani adalah paket tidak sederhana dan tidak kompleks, paket yang diproses melalui tender atau seleksi. Bapak Ibu misalnya bangun kantor dinas 20 miliar. Bapak Ibu bangun puskesmas 5 miliar. Prosesnya melalui tender.
Itu ya Bapak Ibu, kalau seperti itu PPK-nya harus punya sertifikat kompetensi PPK tipe B. Ya, itu yang kedua. Dan sekarang PPK tipe A. Nah, ini untuk paket-paket terintegrasi. Ya, paket-paket terintegrasi itu pekerjaan design and build, IT solution, EPC, atau KPBU. Itu PPK-nya harus punya sertifikat PPK tipe A. Nah, ini nanti tolong Bapak Ibu perhatikan itu ya. Memang setahun ini 2025 ada diskresi sesuai keputusan Deputi SDM LKPP nomor 8 tahun 2025. Kalau paket-paket tidak sederhana itu cukup PPK tipe C. Tapi itu hanya berlaku sampai 31 Desember 2025. Nanti di 2026 itu mulai berlaku tuh syarat tipologi PPK tipe C, B, dan A. Tolong Bapak Ibu perhatikan. Sekarang posisi kita di bulan Mei, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, tolong yang Bapak Ibu pakai di dinas-dinas teknis yang ada paket-paketnya melalui tender atau seleksi, tolong Bapak Ibu segeralah ikut pelatihan PPK tipe B. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin di Depok kalau terintegrasi nggak ada, mungkin ya. Ya, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti di dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.